recording dan encoding audio narasi video yang aplikatif ya. Jadi Bapak Ibu se-Nusantara, kita di sini akan belajar ya tentang apa itu Cool Edit Pro, cara recording dan editing audio narasi video yang aplikatif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Rahman Halim MPD dari Sekolah SMPN Negeri 7 Bontang, Kalimantan Timur. Bapaknya sebagai sahabat Rumah Belajar Kaltim 2019 dan 2020. Pendidikan Bapak Rahman Halim MPD adalah S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian pengalaman kerja Bapak Rahman Halim sebagai profesional radio broadcasting tahun 1997 sampai 2013 dan menjadi guru bahasa Inggris dari 2010 sampai sekarang. Adapun YouTube channel Bapak Rahman Halim adalah Smart English Rahman Halim. Ya, selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Rahman Halim untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung Bapak Ibu semua di webinar Enggang Benuanta. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat. Saya ucapkan terima kasih kepada para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar Kalimantan Utara atau Kaltara. Juga tadi ada Pak Dr. Jarwoko MPD selaku Kepala LPMP Provinsi Kaltara. Saya sangat senang bisa bergabung kembali, berbagi bersama Bapak Ibu dari hal yang sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, ini yang kedua kalinya saya hadir di sini. Mungkin ada di antara sini ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, terutama para sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar ya. Semangat untuk berkarya dan berbagi dan semoga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit nanti yang bisa saya bagi bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu, diteruskan kepada para siswa. Tadi memetik pembicaraan dari keynote speaker kita Pak Jarwoko bahwa mudah-mudahan yang terpenting dari usaha kita, usaha kecil kita dalam dunia pendidikan ini adalah bermanfaat untuk siswa kita ya, menginspirasi siswa kita. Oke, baik. Cool Edit Pro sebagai program recording dan editing audio narasi untuk video pembelajaran. Tentunya ini sangat penting. Saya akan izin share screen dulu. Oke, saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sedang proses, sudah terlihat Pak. Proses ya. Sudah ada. Saya mohon izin menutup video saya ya supaya lancar. Saya tutup dulu. Bentar. Oke, baik Bapak Ibu. Oke. Cool Edit Pro 2.1 adalah editing audio program atau program audio atau suara ya. Nah ini bisa terlihat. Kita sambung. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Oke. Nama lengkap saya tadi sudah dibacakan. Nah ini sedikit tentang saya. Bapak Ibu bisa bergabung di beberapa informasi yang berkaitan dengan multimedia pembelajaran di channel YouTube saya, Smart English Rahman Halim, dan web saya Smart English Media. Oke, kita lanjutkan. Tentu ada beberapa pertanyaan. Apa yang harus kita ketahui saat kita mungkin bergelut dengan dunia pendidikan yang berkaitan dengan multimedia? Saat ini kita sangat butuh yang namanya keterampilan untuk mengelola media pembelajaran yang menarik
Apalagi saat COVID-19 ini kita diberikan banyak kesempatan, kemudian kita memang rada harus begitu ya, untuk bisa membuat media pembelajaran yang sekiranya sangat-sangat bermanfaat untuk siswa dan menarik. Nah, what should we know? Yang pertama adalah audio. Faktor suara dalam sebuah video, yang video pembelajaran dalam hal ini ya, tentu akan mempengaruhi kenyamanan menonton setiap orang atau setiap siswa kita. Kemudian kualitas audio yang bagus tentunya akan membuat penonton nyaman dan menonton sebuah video sampai habis. Tidak jarang kita akan melewatkan begitu saja sebuah video dengan kualitas audio yang kurang bagus, meskipun mungkin kontennya cukup menarik ya. Nah, yang kedua yang akan kita ketahui di sini adalah apa itu Cool Edit Pro. Nah, sama seperti program editing suara atau editing audio lainnya, Cool Edit Pro ini adalah sebuah software yang pada dasarnya digunakan untuk audio editing atau mengedit suara, musik, lagu, murotal, dan lain-lain. Bahkan software ini dapat merekam suara audio yang kita ucapkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu saya akan putarkan semacam audio expose dari kegiatan ini ya. Ini adalah hasil audionya diolah oleh Cool Edit Pro. Kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Masa pandemi belum usai. Tantangan dunia pendidikan menjadi motivasi insan pendidikan Kalimantan Utara untuk bergerak bersama, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Webinar pendidikan yang digagas oleh Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar Kaltara bekerja sama dengan LPMP Kalimantan Utara. Simak kegiatan webinar dan workshop rutin setiap pekan pertama dan ketiga. Enggang Benuanta, berbagi dengan hati, berbagi untuk negeri. Iya, Bapak Ibu, apakah tadi sudah terdengar? Bisa didengar ya, kira-kira tadi ya? Bisa Pak, bisa didengar. Bisa ya, bisa didengar ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Baik, kalau kita mendengar tadi itu adalah hasil audio yang diproses melalui program Cool Edit Pro. Dan itu dari suara saya. Ya, suara saya biasa tidak terlalu bagus-bagus amat, tapi memang diolah. Ya, oke. Yang berikutnya kita akan mencoba mempelajari atau mengkreasikan diri dengan mengemas keterampilan untuk menghubungkan mic, ya, mikrofon dengan audio interface dan juga laptop. Kemudian mengenal interface atau apa saja sih isi dari Cool Edit Pro itu. Kemudian kita akan belajar nanti simulasi langsung, merekam, mengedit, menginsert atau memasukkan musik atau menyisipkan musik background, mengekualisasi, mixing, dan terakhir mix down atau saving file. Kalau dalam istilah video itu dia mengekspor atau mengekspor kemudian render ya, seperti itu ya. Nah, ini teori dulu. Kita pahami dulu. Selanjutnya kita harus mempersiapkan alat dulu. Nah, jadi supaya maksimal, jadi apa yang sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kalau ada nih, siapkan external mic condenser. Apa sih itu ya? Ya banyak ya, contohnya ada mic clip-on yang bisa kita pakai, yang taruh di kerah itu. Atau mic USB yang seperti yang saya pakai ini. Yang saya pakai ini mungkin suaranya berbeda dengan yang dimiliki Bapak Ibu, karena saya menggunakan mic condenser USB. Ada juga mic dengan kabel XLR. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kita memang memerlukan USB sound card atau audio interface? Nanti kita akan perhatikan apa sih bedanya. Kemudian yang ketiga, kabel. Di sini kabel tadi ada kabel XLR, kita harus paham kabelnya. Kemudian apakah kita menggunakan headset langsung atau headphone? Ada dua ya. Headset di sini yang biasanya Bapak Ibu pakai yang ada mikrofonnya nyantol, bisa langsung colok ke laptop, terus ada mic-nya langsung di samping kanan atau kiri, itu namanya headset. Kemudian atau seperti yang dipakai oleh untuk HP, untuk smartphone itu bawaannya yang kecil itu juga disebut headset karena tergabung antara headphone dan juga mikrofon. Atau headphone berdiri sendiri yang seperti yang saya pakai ini adalah headphone sendiri karena tidak ada cantolan mic-nya. Kemudian mic XLR. Itu apa sih itu ya? Baik. Pertama kita harus memahami perbedaan, ada dua mic ya. Pertama jenis mic condenser dan dynamic. Yang saya pakai ini adalah condenser ya.
Sebentar, nanti kita perlihatkan clip on, kemudian juga headset tadi, dan smartphone. Jadi misalnya, wah ternyata saat ini saya kemahalan tuh alatnya, atau yang ada adalah kita manfaatkan, kita bisa manfaatkan smartphone sebagai mikrofon yang nanti kita akan gunakan untuk merekam suara kita, ya. Nah, ini dia. Kedengarannya Bapak Ibu, mudah-mudahan jaringannya lancar ya. Oke. Ada dua jenis mikrofon. Yang pertama yaitu jenis kondenser. Kelebihan dari mikrofon ini, yang di samping ini, yang satunya mic dynamic, biasa yang dipakai oleh penyanyi di panggung atau MC, atau yang kalau di sekolah itu biasa kita pakai buat upacara itu ya, mic-nya. Itu kurang peka karena dia harus dekat. Ya, jadi kalau bicara itu harus di depan, benar-benar di depan mic-nya ini langsung. Tapi kalau kondenser, walaupun jaraknya agak jauh, dia lebih peka. Biasanya menggunakan power tambahan, baterai, atau ada settingan plus 48 volt. Nah, yang ini adalah jenis clip-on. Clip-on ini juga termasuk kondenser. Nah, perhatikan Bapak Ibu, mic kondenser di sini dia memerlukan kabel. Ada yang kabel USB langsung, ada yang juga pakai kabel XLR. Seperti ini ya, ini ujungnya ini XLR. Kalau ini biasa, cek biasa. Nah, kelemahan dari mic dynamic itu kurang sensitif, tapi dia low noise. Tapi harus dekat ngomongnya ya, tidak memerlukan power tambahan. Jadi saya edit dulu tulisannya, tidak memerlukan. Iya, memerlukan power tambahan. Atau baterai, jadi langsung colok di ampli atau apa, biasanya langsung berbunyi ya. Itu kelebihan dari mic dynamic ya. Jadi masing-masing, jadi tergantung. Kalau kita di panggung kita gunakan mic dynamic, tapi kalau kita untuk rekaman biasanya kita lebih bagus menggunakan mic condenser ya, atau clip on. Biasa Bapak Ibu mungkin sudah punya ya di rumah. Ada yang memang harganya murah untuk clip on ini, ada yang harganya lumayan. Tapi untuk modal kita membuat sebuah video pembelajaran yang menarik dan bagus, tentu kita harus punya modal sedikit saja ya Bapak Ibu ya. Tidak harus terlalu mahal lah, tidak sampai jutaan. Nah, ada juga yang bingung, kadang kita colokin di laptop tapi nggak mau. Nah, berarti kita harus memiliki sound card, USB, atau audio interface. Nah, ini bisa yang murah ini harganya kalau di toko elektronik, atau saya biasanya nyarinya itu di toko komputer, atau di toko smartphone dijual seperti ini. USB sound card ini kita masukkan, dicolok di di laptop USB. Di sini ada dua, ada colokan mikrofon, ada colokan headphone. Nanti dia akan terbaca sebagai USB ya di program kita nanti. Kemudian di sini ada audio interface, ini yang agak lebih profesional. Kalau Bapak Ibu memang betul-betul concern ingin audionya bagus, ya sedikit perlu ada modal ya biasanya. Nah, bisa beli ini, harganya di atas 1 juta rupiah, kalau ini 50 ribuan. Ini bisa dicolokin dua mic, ada settingannya, ada headsetnya, kemudian ini pakai USB, keluarnya ke laptop. Oke. Ya, kita lanjutin ya, nanti selanjutnya kita akan lihat. Nah, kemudian tadi ada perbedaan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas untuk Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Saya harus mengecek, saya takutnya ngomong sendiri nanti audionya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ada dua ya namanya, yang satu headphone, yang satu headset. Perhatikan Bapak Ibu di ujung keduanya ini. Kalau headset biasanya ada cantolan mikrofon yang keluar dari ininya ya, speakernya ini yang di samping di telinga ini, di depan buat kita cantolkan. Dia biasanya fleksibel kayak kawat gitu. Nah, di ujungnya ini biasanya dia punya tiga ring. 1, 2, 3, kecil sekali nih, kelihatan enggak ya? Ya, ini 3 ring ini namanya ring tip, ring slave. Jadi dia tuh ada untuk colokan mic-nya sekaligus untuk speaker. Kemudian di sini ada headphone. Headphone itu yang dia berdiri sendiri.
hanya colokannya 2 stereo atau ringnya cuma 2. Dia tidak punya untuk mikrofon. Nah, itu perbedaannya headset dengan headphones ya. Jadi harus tahu penggunaannya. Kemudian, nah, nyeting perangkat ini sebelum kita memulai nanti dengan Cool Edit Pro. Ya. Cek setting sound card di Windows. Kemudian setting menu option di Cool Edit. Nanti kita akan praktek setelah ini. Ini adalah tampilan Cool Edit Pro ketika kita buka nanti. Ada yang namanya, nanti kita akan bermain di dua tampilan. Ini adalah namanya multi-track view. Ya, tracknya ada, isinya ada tracknya ada 128 track bisa kita masukkan di sini. Atau kita bermain hanya satu single track untuk mengisi narasi saja. Nanti kita akan coba latihan. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan pertama merekam suara, mengedit, memotong, menyambung, menyisipkan musik background, kemudian proses ekualisasi itu membagusin frekuensi dari hasil audio yang kita rekam. Kemudian ada proses mixing, balancing di situ. Kemudian dan terakhir adalah mix down dan bisa menginsert ke video editor, gitu ya. Nah, ini contoh dari naskah. Ini naskah biasanya saya coba bacakan ya Bapak Ibu. Nanti masalah teknik olah vokal itu nanti bisa belajar dari guru bahasa Indonesia biasanya, atau guru bahasa Inggris yang sudah terbiasa, atau yang belajar public speaking nih biasanya. Para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar biasanya sudah terbiasa dengan public speaking. Contoh naskah saya bacakan ini seperti ini intonasinya. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, itu salah satu contoh kita membaca naskah yang nanti akan kita rekam. Atau naskah yang tadi saya buat untuk video chat expose program sosmed dari Enggang Benuanta ya. Yang tadi, masa pandemi belum usai. Tantangan dunia pendidikan menjadi motivasi bagi insan pendidikan Kalimantan Utara untuk bergerak bersama, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan profesional, menghadirkan Enggang Benuanta Webinar, dan seterusnya. Sampai simak kegiatan webinar dan workshop rutin setiap pekan. Pekan pertama dan ketiga, Enggang Benuanta berbagi dengan hati, berbagi untuk negeri. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya saya stop dulu share screen-nya, saya akan pindah ke Cool Edit Pro-nya ya. Baik, saya akan share Cool Edit Pro. Iya. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan memulai untuk simulasi bagaimana kita menggunakan Cool Edit Pro. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau saya kembalikan dulu ke moderator? Ya, betul. Untuk programnya sudah saya sharing di Telegram, kemudian cara installnya ada tutorialnya di channel YouTube, sudah ada. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bergabung di Telegram juga sudah ada tutorialnya, beberapa alternatif ya. Juga buat yang sudah bergabung di Google Classroom untuk kantung tugas nanti, sudah ada beberapa tutorial alternatif selain cara menginstal, kemudian juga menggunakan HP sebagai sarana untuk media recording pengganti clip-on atau pengganti mikrofon Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terlihatkah tampilan yang ada di depan ini? Ya Pak. Sudah? Nah, ini adalah tampilan awal dari Cool Edit ya. Tampilan awal dari Cool Edit Pro. Baik. Bapak boleh Kita lihat tanya di sini dulu ya sebelum. Oh, silakan. Silakan mau bentar, bertanya. Bentar Pak, saya lihat dulu di Telegram. Begini Pak, setelah saya menginstal, di akhir itu kan rekam kemudian out 1. Nah, di situ tidak muncul behanger, Pak. Di Tidak muncul apa, Bu? saya pilihannya hanya ada speaker Real Talk Audio. Itu bagaimana solusinya, Bapak? Iya.
Baik. Nah, itu yang akan saya jelaskan di awal. Baik, terima kasih Bu. Langsung saya jelaskan di awal ya. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa terlihat tampilan laptop saya ya. Nah, di ujung kanan itu biasanya ini saya ini sedang menggunakan mic eksternal ya. Eksternal ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya, kelihatan ya. Di sini saya pakai USB. Jadi ada USB, langsung colok ke komputer. Nah, di komputer itu akan mengenali, biasanya di ujung kanan itu ada tanda speaker. Tanda speaker, kita double klik itu, kita klik kanan atau klik kanan, di situ muncul ada playback device, ada recording device. Kalau kita mencolokkan hanya mikrofon langsung ke, biasanya nih komputer sekarangnya colokan jacknya cuma satu ya, cuma satu, berarti kita perlu yang namanya tadi ada USB sound card ya. Di sini saya coba perlihatkan USB sound card, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini USB sound card. Ya, kelihatan Pak. Ini ya. Nah, ini kan ada lubangnya dua. Ini jack USB-nya ini kita colokin dulu ke salah satu colokan USB di laptop kita yang bisa berfungsi. Jadi yang ini ya, harganya murah, ini 50.000. Ada di toko smartphone. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang mic-nya masih on bisa di mute dulu biar Pak Harto di sini ya. Mic-nya di mute dulu Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, mohon kesadarannya supaya kita jalan yang lancar ya, dan karena ini kan didengar oleh seluruh Indonesia. Baik, ini kita colokin dan nanti akan terbaca sebagai USB dia. Nah, kalau kita sudah men-setting di posisi Windows-nya, ada playback device-nya, kemudian ini. Kalau headset, dia biasanya langsung menggunakan Realtek dari pilihan. Nah, di sini ya, saya buka option di sini. Ini adalah tampilan single track dari Cool Edit Pro 2.1. Kita klik option Bapak Ibu. Di sini ada, pelan-pelan ya, saya turun ke salah satu boleh. Device Properties atau Device Order. Kita klik saja Device Properties. Nah, di sini ada wave out, ada wave in. Artinya apa? Wave in itu untuk sumber suara yang akan ditangkap oleh program Edit Pro. Di sini ada pilihan nih. Ada Droid Cam Virtual karena saya pakai pakai webcam, dia akan terbaca ini, atau pakai Mono Fairy. Ini mikrofon yang sedang saya pakai nih. Namanya Mono Fairy. Jadi dia pakai USB. Dia jenisnya kondenser, ya. Klik Mono Fairy. Kemudian di sini jangan lupa use this device in edit view. Klik centang, klik OK. Kemudian di out-nya sama. Kalau saya mau menggunakan headphone, maka dicolokin di belakang sini nih. Ini ada colokan headphone ya. Kelihatan Bapak Ibu. Satu USB di bawahnya. Satu adalah headphone. Ini Bapak Ibu. Ada dua lubang di sini. Monitor untuk monitor saya, suara saya, dan sekaligus suara Bapak Ibu yang ada di room ini, di webinar ini. Saya pakai headphone Mono Fairy. Kalau saya klik speaker high definition audio di sini, maka nanti akan suara saya akan feedback, suara Bapak Ibu juga terdengar di speaker laptop saya. Jadi supaya tidak feedback atau suaranya menggema, saya pakai headphone Mono Fairy. Yang lain nggak usah dikutak-kutik. Kita klik OK. Kemudian kita pastikan lagi option masuk ke device order. Di sini kita bisa melihat ada beberapa pilihan. Speaker high definition audio kembali. Tadi ada milik bawaannya adalah bawaan laptop. Kalau dia masih di sini misalnya nih, di sini kita buang aja, remove. Yang pastikan headphone dari Mono Fairy ini berfungsi. Klik use EV. Kalau ada tulisan EV di sini,
edit view berarti dia aktif. Oke, kita klik oke. Nah, kemudian sama option order device order, juga untuk recordingnya yang aktif yang mana, mikrofon mono ini kah atau USB yang saya tancapkan nih. USB itu saya tancapkan ya, nanti dia akan membaca, sebentar, recordingnya akan membaca USB, harusnya di restart dulu jadi baca dia. Nah ini karena satu-satunya yang terbaca oleh komputer saya mikrofon mono Fairy. Oke, kita klik oke. Nah kita bisa mulai record. Ini ada tombol record di sini untuk single track. Ada dua cara. Yang pertama seperti ini. Saya akan mulai untuk merekam suara saya, Bapak Ibu. Terlihat ya, ini tombol kecil di sini, tombol merah record tulisannya. Kita klik, maka akan muncul di sini pilihan sample rate. Saya lebih suka menggunakan sample rate yang lebih besar, yaitu 48.000. Nanti audionya, perbedaannya adalah audionya lebih gagah, lebih kaya, lebih bagus gitu ya. Di sini saya menggunakan stereo di 16 bit, kita klik OK. Maka suara saya sudah masuk di sini. Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar Enggang Benuanta. Nah, saya klik stop atau tanda spacebar. Kita coba putar ya, kita play. Maka suara saya sudah masuk di sini. Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar Enggang Benuanta. Nah, saya klik stop atau tanda. Nah, terdengarkah suara hasil rekaman saya, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Dengaran ya. Apakah ada perbedaan kualitas dari saya bicara langsung dengan hasil rekaman? Tidak jauh berbeda ya? Kurang lebih sama ya? Sama, Pak. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sama ya. Nah, berarti insert atau input mikrofon kita sudah bekerja dengan baik. Bapak Ibu, ini salah satunya. Ya, ini kita bisa simpan langsung file save as. Save as-nya itu bisa langsung menggunakan pilihan MP3 Pro. Kita klik option di sini. Nah, di sini ada pilihan. Apakah kita menggunakan 192 kbps? Ini hanya pilihan bitrate suara ya, jadi semakin tinggi dia semakin bagus. Saya biasanya menggunakan seperti ini nih, standarnya nih. 192 kbps, 48.000 Hz stereo. Kita klik OK. Terus jangan lupa kita kasih nama di sini. Uji suara. Uji suara taruh di desktop saja. Ini bisa langsung kita pakai untuk diputar di MP3. Suara kita bisa terdengar. Nah, sesimpel itu untuk merekam suara. Tapi nanti kita akan belajar lebih jauh. Sekarang saya hapus dulu nih ya. Saya hapus, delete saja. Saya akan pindah ke tampilan multitrack. Switch to multitrack view. Seperti yang tadi di awal, inilah tampilan multitrack. Multi itu banyak. Jadi sampai ke bawah ini ada 128 track. Bapak Ibu. Bisa kita gunakan track pertama suara kita, track kedua adalah background musik. Kita coba ya Bapak Ibu. Saya akan merekam. Kita pastikan dulu dua ini juga berfungsi. Outnya kita gunakan headphone Fairy. Kita properties dulu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita klik out dulu untuk monitor. Out. Kita klik properties di sini. Pelan-pelan. Nah, sudah bekerja sama seperti yang tadi. Oke. Same for all track. Berfungsi sama untuk seluruh track. Jadi di track manapun kita akan merekam sama. Recordnya, rec 1 juga sama. Kita klik properties pelan-pelan. Sama, sudah berfungsi. Ada mikrofon mono Fairy. Kalau Bapak Ibu menggunakan USB nanti akan muncul 7 USB Pro VN. Itu yang tadi yang baru saya tancapkan tadi, yang kecil yang harga 50 ribuan. Ya itu juga bagus untuk dicolokin ke mikrofon. Oke, kita klik same for all tracks. Nah, semua track ini sudah akan menangkap suara, bunyi suara yang ada di mikrofon saya ini. Mikrofon mono ini. Nanti akan saya kirimkan detail mikrofon yang saya pakai ini. Oke, kita coba rekaman dulu. Pengen mengisi suara ya. Saya ingin bacakan tadi teks yang klik sini. Di sini ya. Di sini ada tombol record juga merah. Kita klik dulu. Kita klik tes 1. Nah, ada sudah
grafik frekuensinya muncul di sini. Ya, jangan sampai terlalu over ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Saya pindahkan dulu ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini ada level di bawah ketika saya berbicara. Jangan sampai ada tanda merah ini terhenti. Berarti saya overload atau clip. Pastikan hanya suara kita direkam itu sampai minus 12 dB atau 9. Sampai di sini, nah ini ya. Lihat saya bicara, ada tanda hijau sampai kuning, jangan sampai merah. Nah ini berarti suara kita standar, normal, tidak overload. Jadi Bapak Ibu pernah melihat kalau mendengar suara terlalu kencang, jadi akan susah untuk dikecilin. Ya segini ya kira-kira suara yang kita rekam. Nah lihat di sini grafiknya tidak sampai ke atas, tidak full. Ya kita matikan dulu, stop, baru kita akan coba. Kita delete dulu ini ya. Kita delete dulu track 1, terminal saja. Kita kembali ke ujung, tarik kursornya. Kita mulai, saya akan bacakan yang tadi Bapak Ibu contoh nih. Contoh. Jangan lupa tanda merah di sini, R di sini. Klik record. Saya baca yang tadi. Saya baca yang tadi ya, sebentar. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik, sudah. Hasilnya kita stop. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Ini ada panjang di awal. Kita double klik di sini, kita kembali ke single track. Double klik. Nah, inilah hasilnya. Kita dengarkan dari sini nih. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, Bapak Ibu bisa memulainya dengan
Jadi karena kita dengan sebuah lagu itu kita jadikan background. Ya siap, nanti saya akan share materinya Bapak Ibu. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti kita masukkan dulu. Ini sudah ada nih narasi kita, ini kita geser sedikit. Karena nanti openingnya di sini, di track 2. Pastikan track 2 kalau aktif tuh gini, kita klik di track 2-nya dia agak berubah, agak warnanya abu-abu. Untuk membedakan nanti view ini ini namanya block wave ya. Kita bisa klik kanan, kita rubah warnanya block color supaya nanti beda. Kita kasih kuning dulu deh, kita klik oke. Nanti akan beda. Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung, oh yang mana ya yang ini. Oke, sekarang insert web, bisa MIDI, bisa video, bisa audio from video. Tapi lebih bagus gunakan web. Di sini ada, bentar. Saya cari tempatnya dulu ya. Harus disiapkan memang. Jadi ini audio. Nah ini file audio, satu folder. Nah saya sarankan, ini ada beberapa situs yang memberikan free copyright untuk background musik yang bisa kita pakai untuk video pembelajaran. Misalnya ini Better Day. Kita bisa kedengaran ya, ini dia ada autoplay-nya di sini. Jadi kita dengerin dulu satu-satu. Yang mana yang cocok? Nah, di sini kedengaran. Ini. Nah, ini kita coba ya. Open ya, kita klik open. Dia akan masuk di track 2 sini. Masuk di track 2. Kita klik OK. Sampai dia menyamakan karena bitrate tadi saya tinggikan. Biasanya menggunakan 41.000 Hz ya. Di sini saya pakai 48.000. Jadi suaranya lebih tebal. Nah, di sini dia 48. Kita oke-kan saja. Sampai dia upsampling, namanya proses mengupgrade sampel suara, rate suara yang tadinya kita cuma hanya 128 dan 41.000. Biasanya kita download itu kecil sampelnya. Jadi kita olah supaya besar, bukan besar tapi supaya lebih frekuensinya lebih lebar, semakin bagus semakin lebar frekuensinya, bitrate-nya, maka dia akan terdengar lebih lebih mewah begitu ya. Nanti hasilnya bisa kita kompres kalau memang terlalu lebar. Ya mudah-mudahan saya berharap di antara Bapak Ibu yang sinyalnya hilang ini bisa kembali normal dan cuaca mudah-mudahan cerah ya. Biasanya kalau hujan nih internet rada-rada agak hilang-hilang gitu sinyalnya. Mudah-mudahan ini lancar buat sebagian besar ya. Ya ini masih post filtering, agak lama. Ditunggu saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengambil musik background pastikan kita jangan sampai mengambil musik yang sudah ada hak ciptanya atau copyrighted. Jadi nanti kena copyrighted violation atau pelanggaran hak cipta. Sehingga kita upload ke media sosial seperti YouTube terutama sangat sensitif. Lebih dari 3 detik akan kena tegur atau di-banned bahkan. Ini Bapak Ibu yang sahabat rumah belajar udah pasti tahu ya. Kita pakai Bensound aja. Bensound, kita masuk ke situs Bensound itu bisa nanti di-download secara gratis. Kita dengarkan dulu, kita klik play atau kita klik spacebar yang ada di laptop. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Ali. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik. Ya, ini berarti ada bagian tertentu dari musik yang harus kita fade in, fade out-nya harus turun dan naik ya. Jadi supaya suara kita seimbang dengan musik. Ada yang dikecilin. Nah, di sini ada tombol yang harus kita aktifkan. Di sini. Klik ya. Pastikan dia edit inputnya muncul. Klik. Mohon maaf. Di Ratna Miliasari. Speakernya dimatikan dulu ya. Di mute dulu. Ya, bos. Kita tolong dimatikan dulu, di mute dulu.
Ratna Milia. Mohon untuk di-mute dulu. Iya. Ratna, tolong di-mute dulu. Saya kemana nih mas? Yes. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon Bapak Ibu kesadarannya untuk ketika masuk mute dulu. Ya. Baik, di sini ada envelope yang kita aktifkan, ada edit envelope kita aktifkan. Di sini juga ada beberapa block ads diaktifkan. Ini beberapa yang aktif ya. Kalau perlu kita pencet semua, nggak apa-apa ini. Pencet aja. Dah, sudah di sini pastikan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombol di sini aktif, nggak apa-apa. Jadi nanti pengaruhnya di sini. Di sini ada garis, Bapak Ibu, garis hijau, di mana kita bisa klik kiri aja, klik sampai ada apa namanya, titik putih segi 4 itu kita bisa turunkan. Ini adalah volume dari track 2. Pelan-pelan kita turunkan sampai biasanya sampai 27 sampai 25%. Di sini juga kita klik 1. Sama ketika kita memainkan volume pada track atau timelinenya video editor ya. Nah, kita bisa naikkan. Kita perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Kita mainkan lagi. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya Bapak Ibu, sudah lihat perbedaannya ya. Kalau tadi saya tidak kecilin. Coba saya undo 2 kali ya. Saya undo. Nah, ini masih polosan, jadi suara kita masih terganggu dengan musik. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video Kalau tadi saya berikan, saya turunkan tadi. Saya beri envelope, volumenya saya turunkan sampai 27%. Tergantung besarnya musik nanti ya. Jadi ini kembali nilai rasa Bapak Ibu, kepekaan telinga kita. Makanya gunakan headset atau gunakan monitor yang standar speaker. Saya lebih baik menggunakan headset karena tidak mengganggu orang lain kalau kita saat mengedit. Ya, kita bisa lebih fokus. Nah di sini pastikan titik kursor ya berada di posisi yang tepat ya. Jadi turunnya smooth. Gitu. Jadi nggak turun duluan atau malah kalah. Ini kalau contohnya seperti ini, kalau turun duluan dia kurang bagus Bapak Ibu. Coba perhatikan ya. Hi, welcome back. Ketahuan sepertinya ada jeda gitu ya. Tapi kalau dia pas di kursornya sini, dia akan terlihat bagus. Terdengar bagus. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi bagaimana kita menyesuaikan volume dari musik latar yang kita ambil tadi sebagai background. Terus kepanjangan nih kita perlunya sedikit aja. Kita bisa turun ini di sini, tombol yang ada di bawah sini ini adalah tombol zoom in, zoom out. Bisa secara vertikal, ini adalah secara horizontal. Plus di sini bisa melebarkan, ini kecil secara horizontal. Jadi di sini kita perlu ujungnya kita ambil. Kalau yang ini adalah vertikal ya, zoom vertikal. Kita potong di sini. Nah, sekarang kita masuk ke teknik memotong. Kita taruh kursornya di sini. Kita hanya butuhkan yang bagian akhirnya ya, sedikit saja. Nah, di situ kita potong di sini. Caranya klik di bloknya sampai aktif, hijaunya lebih tua. Di sini ada tanda gunting, split block, artinya pisahkan atau dipotong gitu ya. Klik, sudah terpotong nih. Ada 2, ada tanda garis di sini. Kita klik
klik kanan, tahan, kita geser sedikit sampai ke titik ini. Di bawah ini track 3. Nah, sekarang kita klik di sini, di atas ini, aktifkan track 2, kita potong lagi. Pelan-pelan, potong. Yang ini kita buang. Dilihat saja, kita nggak pakai. Sekarang kita besarkan. Untuk memunculkan zoom out full both axis kedua-duanya, supaya semua bidang yang ingin kita pakai ini terlihat semua jelas, kita pakai yang ini, zoom out full both axis di bawah ini. Klik. Nah, oke, di sini kita turunkan yang di sini turun, dia hilang atau fade out. Di sini kita naikkan, jadi dia semacam bersambut gitu ya. Nah, di sini naik, yang satu turun, fade in, fade out. Nah, coba kita dengarkan di ujung saja dulu. The new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, jadi tidak membuang waktu lama. Ini yang belakang ini kita bisa potong, klik. Kita potong, kita split dulu, split block, kita buang, delete. Nah, kita lihat perbedaan antara grafik yang di blok musik di track. Di musik ini kita kasih warna dulu ya. Kita kasih warna bloknya. Nah, klik kanan. Kok mute? Sorry, maaf. Kita klik kanan, block color. Kita kasih warna seperti biru saja. Biru muda. Biru seperti ini ya. Ini juga musik, menandakan dia musik. Supaya nanti enak kita mengeditnya. Oke, 2 ini adalah musik. Nah, kalau lihat grafiknya di atas lebih nyaring, lebih lebar gitu. Ini kecil. Kita bisa tambahin volume di sini. Atau kita klik kanan dari blok sini. Di sini ada adjust artinya sesuaikan web block volumenya. Kita naikkan sampai kira-kira 3. Nah, coba kita dengarkan. Dia akan naik. Let's get started. Nah, ini disesuaikan 3 kelebihan kayaknya. Sampai 2 aja. 2,5. Dia pakai titik komanya Bapak Ibu. Nah, di sini supaya nanti perbedaan antara Let's get started. Jadi supaya perbedaan musik yang kita potong tadi tidak kelihatan, maka kita gunakan teknik yang satu fade out, melandai begini, yang satu naik, bertemu dia. Ya, seperti ini. Ini juga bagusnya kayak gini nih. Nah, halus dia perpotongannya. Stay tuned and let's get started. Jadi nggak kelihatan kalau kita memotong. Orang nggak sadar kalau musik itu dia potong sebenarnya. Ya, bagian ini yang nggak didengarkannya. Jadi yang turun ke bawah ini adalah musik yang sudah silent, tidak ada volumenya. Jadi yang terdengar itu kan ini nyaring, turun, setengah, turun, nyaring lagi sampai habis. Yang saya ulangi, ini fullnya, full. Sebelum kita memix down, kita dengarkan lagi. Welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Iya. Sekarang sebelum kita mix down, maka kita ingin, tadi yang kelewatan adalah ingin mengedit dan mengekualisasi hasil narasi tadi. Kita bisa klik nih, klik yang narasi opening di atas ini, di track 1. Kita double klik cepat-cepat. Nah, dia akan muncul di single track. Disinilah kita akan mengeksplor khusus narasi ini untuk kita edit. Apanya sih yang kurang? Ini masih misalnya, Hi, welcome back to Smart English. terlalu polos suaranya. Kita ingin tambahkan, Bapak Ibu pengen yang suaranya agak ngebas gitu. Hi, welcome back. Bisa, kita masuk ke sini, kita klik di mana saja kursornya. Yang penting semua sudah full ya. Jangan sampai nanti ada gini, ada yang ketinggalan. Jadi posisinya full, kelihatan semua nih. Ini mati, zoom out full ini posisi gini. Kita ke effect, masuk ke effect. Di sini bisa kita gunakan filter. Biasanya
eh, ke FFT filter. Nah, di sini ya. Klik dulu. Ini fungsinya adalah untuk saya tekan pilihannya mastering gentle and white. Nah, seperti ini. Nanti dia akan suaranya lebih lebar terdengar Bapak Ibu. Oke, frekuensi. Kita main di frekuensi nih sekarang. Nah, kemudian klik lagi efek. Di sini ada macam-macam nih. Ada delay effect, ada chorus, kita pakainya filter saja dulu. Filter di sini juga ada parametric equalizer. Sekarang kita akan bermain dengan equalizer. Supaya paham, equalizer itu adalah untuk menyesuaikan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dari suara yang akan kita edit. Di sini ada loudness. Dua-duanya berarti suara bass di sebelah kiri kita ini. Suara high, treble di sebelah kanan. Frekuensi semakin tinggi, berarti semakin treble ya. Kalau dia semakin low, dia ngebass. Ya kan? Yang kenal dengan seni musik seperti itu biasanya. Tinggi frekuensi berarti suaranya, tone-nya tinggi, berarti timbre atau warna suara frekuensinya lebih tinggi. Lebih treble, lebih cempreng gitu ya. Nah, kita ingin apa sih, mau diapakan ini? Nah, kalau di graphic equalizer, parametric equalizer ini mudahnya adalah kita bisa sesuaikan key kita. Saya pengen bassnya saya tambah deh biar lebih berwibawa. Contoh preview. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Inggris. Kita mau turunkan biar nggak terlalu ngebass. Hi, welcome back to Smart English Channel. Yang pakai headset dengar ya perbedaannya. Atau saya pengen suara basahnya kedengaran. Saya pengen high-nya kita boost itu diangkat. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, jadi semakin high-nya kita angkat, berarti noise-nya akan terlebih terasa Bapak Ibu. Kalau saya sih biasanya saya naikkan sedikit mid. Mid itu suara tengah. Supaya clarity, EO atau pengucapan kita lebih jelas. Ya, kita klik OK. Nah, seperti ini. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa lebih Inggris. jelas. Udah ya, sudah tadi kita. Kemudian kita klik efek lagi, efek. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau ada musiknya saya tambahin sedikit reverb, quick reverb. Di sini ada saya simpan reverb vokal narasi. Ini nggak ada kalau Bapak Ibu mau bikin ya, atau mau pakai yang biasa yang sudah ada pakai reverb. Biasanya saya pakai vokal nice presence. Di sini saya klik supaya gagah gitu ya. Dia seperti ada echo-nya, bukan echo ya. Reverb itu gaung, gema, tapi sedikit saja. Klik OK. Coba perdengarkan yang pakai headset mungkin akan terdengar ini. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. Sekarang kita kembali, kita save dulu. Save yang sudah kita edit tadi. Kalau sudah di-save dia nggak akan kembali. Nah, kalau mau kita save as gitu ya. Oke, kita kembali ke multitrack. Nah, sekarang kita akan mendengarkan. Kita campur dengan tadi mix dengan musik. Soalnya yang lebih gagah. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Ya Bapak Ibu, sudah terdengar lebih bagus ya. Nah, itu saja untuk yang penggunaan efek. Yang lain nanti dulu karena kalau kita saya mau pakai suara yang lebih ngebass bisa juga sih. Di sini ada efek. Di sini ada pakai pitch bender. Nah, kita di sini ya. Pitch bender ini kita bisa mainkan suara kita yang cempreng jadi ngebass gitu. Contoh nih, kita preview. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Tapi Inggris natural. bersama saya, Rahman Kurang Halim. bagus. Within a couple minutes ahead,
we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get Tapi started. saya tidak suka menggunakan itu karena suara kita jadi tidak natural, ya tidak alami. Bisa juga misalnya, kita efek, kita ke time pitch, bender, kita ke flat dulu, kita naikkan jadi suara kita jadi chipmunk gitu ya, suara kita jadi kecil, nih bisa. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya. Kan engineering Within ya. a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang Tapi di kalau video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya. Bapak Ibu ingin membuat jadi menarik untuk anak-anak PAUD juga boleh ya, boleh, bagus. Jadi tergantung kebutuhan, jadi kembali ke siswanya. Jadi student satisfaction-nya terdapat gitu ya. Ketemu kalau misalnya pembelajarannya lebih menyenangkan dengan suara seperti itu, kartun. Bapak Ibu bisa jadi tokoh kartun nih. Oh, saya mau jadi Mickey Mouse ya. Udah dengan bunyi seperti itu anak-anak tambah seneng gitu ya. Ya nggak apa-apa, lebih bagus ya. Jadi saya tadi flat, kita flat dulu. Kita naikkan sedikit saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Hi, welcome back to Smart English Channel. Cuma nanti dia Selamat datang lebih di cepat video gitu. pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic Iya, of English. seperti itu bisa ya. Tapi lucu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin seperti boleh, kita ambil saja. Nah, sekarang kita kembali ke track multi track. Sudah ini kita undo saja. Ini tadi dia terubah ya. Nah, oke, sudah. Kita sekarang ingin menjadikan ini satu file saja, jadi MP3. Namanya export kalau dalam video, kalau dalam istilah audio namanya di mix down. Ya, mix down. Edit, pastikan aktif semua ini. Mix down to file, all wave semuanya. Semua yang ada di sini kita mix down. Nah, ini sudah jadi satu file MP3. Kita klik file, save as. Kita letakkan tadi di, nanti akan saya bagi nih ya, untuk folder ini bisa ya dibagi di Telegram, apakah cukup? Atau nanti saya bagikan sama materinya sekaligus di Google Classroom untuk ya saya taruh di desktop aja untuk tugas akhir nanti, boleh. Jadi ini adalah mix, saya biasanya kasih nama mix opening video pembelajaran. Kita klik save. Maka dia sudah jadi satu file MP3. Ini satu file ya. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya. Baik. Nah, segitu dulu yang bisa saya presentasikan. Sambil mungkin bertanya jawab, saya serahkan dan saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator sahabat rumah belajar kita Kaltara 2020, Ibu Juroto Makfiah. Terima kasih Bu, silakan Bu. Terima kasih Bapak Rahman Halim. Baiklah Bapak Ibu Guru Nusantara yang masih ada di room kita. Saya sebutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menanyakan atau yang sudah ada di chat yang saya tahu tadi. Banyak ya udah ya. Enggak Pak, masih sedikit satu aja yang bertanya di chat. Jadi Bapak Ibu ada yang Sedikit ya, mungkin oke. tanyakan bisa lewat chat, bisa juga ya. Pertanyaannya, mohon penjelasan struktur yang bagus untuk narasi sebuah video, Pak. Penjelasan struktur Oh, gitu. yang bagus untuk narasi sebuah video. Baik. Oke, baik. Saya mau share screen video sebuah skenario ya yang baik itu sebenarnya ya tergantung RPP Bapak Ibu. Ya, jadi kita mau seperti apa? Kita sesuaikan RPP-nya dalam satu kali pertemuan itu mau seperti apa? Apakah kita mau versi monolog atau mau versi yang interaktif ya? Kalau memangnya untuk video di
YouTube lebih bagus. Saya sih untuk nanti dijadikan sumber belajar oleh orang lain atau guru-guru lain yang bisa dimanfaatkan, lebih bagus dia yang monolog ya, yang monolog. Nah ini saya coba mau share screen sebentar ya Bapak Ibu. Ya ini ada script Microsoft Word, ini dia. Dan terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Masih. Ya, sudah terlihat, Pak. Ya. Skrip video pembelajaran bahasa Inggris ini yang saya ambil. Ini adalah sebenarnya ini di RPP, tapi saya sesuaikan untuk jadi bahan skenario sebuah video pembelajaran. Ada nama sekolah, ininya, jadi durasinya kita perkirakan 12 sampai 15 menit ya. Sudah? Apakah sudah terlihat? 1, 2. Belum terlihat. Masih sesuai dengan jaringan. Kalau yang lancar jaringannya sudah terlihat, mungkin Pak. Yang belum jaringannya kurang baik belum terlihat. Ya ini, oke, baik. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Bagian sudah ya. Nah ini adalah contoh skrip atau skenario video pembelajaran bahasa Inggris. Jadi menyesuaikan saja Bapak Ibu. Di atas ini sama dengan atas RPP Ibu. Bapak Ibu ada tujuan pembelajarannya, ada judul, ada kelas berapa bahasa Inggris. Yang kita perlukan adalah bahan dan alat, kamera, misalnya HP, lighting dan seterusnya. Maksudnya media pembelajaran adalah video animasi. Nah, di sini kita buat saja tulisannya di sini, openingnya ya. Ini kita manfaatkan PowerPoint juga sebagai media kita untuk belajar menyampaikan materinya nanti. Di sini ada tulisannya. Ini saya besarkan biar kelihatan. Nah, Hi smart students, how's going? I hope you all doing great. Ini yang saya bikin monolog ya. Nah, sampai di situ tujuan pembelajarannya kita berikan. Di sini ada beberapa pertanyaan apa namanya? Trigger questions atau pertanyaan pemantik ya. Kemudian masuk ke materi, ada mengalami dan interaksi dan seterusnya. Ini contoh. Nanti bisa saya share kalau mau untuk contohnya ya. Jadi inilah yang jadi pijakan kita, apa yang ingin kita sampaikan. Bisa jadi tidak seluruh video kita muncul, hanya suara saja. Itu yang maksud saya, ketika kita menyampaikan materi, misalnya matematika nih, kita nggak perlu muncul muka kita ya, tapi permainan dari presentasi angka-angka rumus berjalan itulah yang nanti kita berikan suara. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas kira-kira apa yang saya jawab dari pertanyaan tadi maksudnya. Jadi nanti terserah Bapak Ibu ingin membuat gaya videonya monolog atau mau interaktif. Karena sekarang ini kan lebih ditekankan bahwa walaupun pembelajaran kita daring, tapi tetap mengedepankan pembelajaran siswa aktif itu seperti apa. Semaksimal mungkin kita bisa membuat karya kita itu bisa lebih interaktif dengan siswa. Ya, kira-kira itu yang saya jawab. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu ini, kalau boleh. Kembalikan ke Bu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Rahman. Saya lihat di chat masih sedikit sih Pak pertanyaannya, cuma satu tadi, sama memohon untuk mengeser materi sama musik background saja Pak. Musik background. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, nanti ada sama Bu Anita ya. Untuk Bapak Ibu mungkin silakan. Kode classroom bisa di-share di kolom chat ya Bapak Ibu, Bu Anita ya. Kode classroom untuk itu di situ nanti akan ada banyak banyak contoh tutorial dan juga materi ada di situ. Mungkin bisa di-share. Saya akan share ini ya, kode classroom-nya untuk juga nanti diperlukan untuk mengumpul tugas di situ. Bentar, kode classroom-nya nanti bisa Bapak Ibu bisa bergabung. Yang sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Sudah ada yang bergabung. Materi juga akan di situ saja. Materi juga ada di situ. Sudah ada di situ ya. Sebentar, saya coba copy. Bapak materinya nanti masuk di situ juga ya? Sudah ada. Ada pertanyaan lagi Pak Rahman?
Dari teman kita, Silakan, Bu. bagaimana caranya, sebentar saya baca dulu. Bagaimana cara menggabungkan video dan file mix MP3 dari Bapak Yudi. Mhm. Bagaimana Oke, cara baik. menggabungkan video dan file mix MP3? Terima kasih, Kak. Iya. Ya, setelah MP3 tadi sudah, yang penting kan Bapak Ibu sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah punya file audio yang sudah direkam tadi, kemudian di mix ya, sudah ada musiknya. Nah sekarang Bapak Ibu tinggal membuka video editornya. Nah gimana ya caranya ya? Saya lagi rekam juga ini. Saya lagi ngerekam apa namanya ini, ngerekamnya menggunakan video editor. Baik, saya coba buka yang lain. Saya coba pakai cyberlink ya. Sebentar. Mudah-mudahan komputer saya mampu. Nggak ngadat. Ya oke. Saya coba share screen. Saya share screen dulu. Ya, Power Director. Proses. Karena jaringan dan juga apakah sudah terlihat? Sudah ya? Atau masih proses ya? Masih on the way dia, masih jalan-jalan di awang-awang. Nah, di sini saya menggunakan, kalau kemarin saya menggunakan apa namanya, Power Direct Filmora X. Nah, di sini saya karena Filmora X-nya sekarang sedang saya jadikan perekam layar screen, saya buka di Power Director ya. Ini juga sama dengan Filmora. Misalnya nih ada video nih, contoh ya. Saya import dulu videonya. Saya import dulu, masukkan video dulu satu, misalnya di desktop ya, sebentar. Waduh, di sini kelihatan nggak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, baik. Saya masukkan video ya. Oke lah. Ini aja lah, saya masukkan video satu. Di sini musiknya saya matikan dulu, musik yang dari video aslinya karena dia sudah ada isinya. Ya, tadi ya, saya masukkan ke dalam timeline di satu. Kita play dulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Jadi kita matikan dulu, kita turunkan di sini. Kita menggunakan yang tadi, yang hasil tadi ya. Ini kita kecilkan. Sekarang kita insert, import media file yang audio yang dari hasil suara saya tadi. Ya, kemudian ini Sampah yang di permen. opening narasi ya. Oke, masuk di bawahnya. Nah, di sini. Nah, sekarang gampang, tinggal play aja. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, itu tadi itu adalah video pembelajaran kita yang mau dimulai. Nah, lalu kita mainkan videonya ya, ditambah video atau apa yang kita itu nanti segmentasinya di video pembuatan video pembelajaran atau editing video pembelajaran. Yang jelas cara menggabungkannya seperti itu. Jadi audio yang dari video ini kita kecilkan, kita pakai yang milik dari audio yang sudah kita masukkan tadi. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik, ya tinggal nanti di produce atau di sini ada tulisannya produce, ada
ada export, ada render, ya macam-macam tergantung dari program aplikasinya ya. Kalau di audio tadi kita menggunakan istilah mix down atau mix down ya. Begitu jawaban saya untuk yang ingin memasukkan ke dalam video pembelajaran. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pakai aplikasi atau program atau software apa di komputer Bapak Ibu, atau ini bisa kita pindahkan ke KineMaster yang biasa mengedit dengan HP, bisa masukkan di situ, tinggal susun videonya, menyesuaikan, atau prinsipnya gini, Bapak Ibu nyaman yang mana? Bapak Ibu menyiapkan dulu videonya, kemudian audio menyesuaikan, atau disusun dulu audio, video menyesuaikan. Kalau saya lebih senang menyusun video dulu, audio menyesuaikan. Itu lebih enak gitu, Bapak Ibu. Kayaknya lebih enak gitu ya, video dulu kita. Karena kalau kita menyesuaikan audio dulu, terus videonya kadang kurang isinya atau kebanyakan, bahkan sayang, ada yang penting mau kita potong. Jadi video kita susun bagus, depannya kita kasih opening seberapa panjang, nanti audionya menyesuaikan. Kalau di opening bisa disesuaikan semuanya, tapi kalau isi video jangan sampai dipotong yang kita perlukan untuk dipakai materi intinya, jangan sampai kita potong karena ingin menyesuaikan bagusnya audio gitu ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Betul sekali Bapak. Ya, betul sekali, emang harus diatur dulu videonya. Videonya sudah bagus dulu, baru kita masukkan menyisipkan audionya. Betul sekali. Ada lagi Pak pertanyaan? Punya file aplikasi edit video yang tanpa watermark nggak Pak? Gitu, ada yang tanya begitu. Pertanyaan. Kemarin waktu Filmora ada ya sama teman-teman DRD ya, bisa di-share lagi yang Filmora X, atau Bapak Ibu mau yang biasa di HP, di smartphone, KineMaster juga ada. Nanti kita share juga. Bisa gunakan Filmora X lebih. Saya senang menggunakan kedua-duanya karena di samping kalau Filmora X, kalau kita lagi di rumah kita bisa ngedit banyak variasinya ya, transisinya. Tapi kalau lagi mobile, lagi buru-buru, saya ngepot gitu, kita pengen syuting footage gitu ya, pakai KineMaster langsung disambungkan, bisa cepet gitu ya. Baiklah Bapak Ibu guru yang lainnya, masih ditunggu pertanyaan berikutnya. Sebelum kita akhirin, masih ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, boleh? Untuk aplikasi editing Filmora X yang lalu udah ada, nanti coba rekamannya sama aplikasinya nanti coba saya masukkan ke GJR. Bu Sunaria bisa kirim email ke saya, boleh, Bu Dura boleh. Nanti masuk ke GJR, silahkan. Silakan yang mau bertanya lagi. Oh ini Pak, saya punya KineMaster di HP tetapi pakai watermark. Oh ya, nanti saya share juga. Tadi grup ini aja ya, di apa namanya? Telegram. Saya jarang pakai Telegram soalnya. Nyebutnya kadang-kadang susah, kalau biasanya WA. Iya, Di GJR aja Kak Pak. Semuanya bisa di GJR, mungkin lebih Google Classroom bisa ya, lebih muat. ada yang Akan saya kirim ke sana semua nanti. KineMaster tanpa watermark. Bapak punya yang KineMaster tanpa watermark, Filmora. Saya yang biasa tapi tanpa watermark. Lebih bagus. Oh ya. Kalau Diamond tuh dia warnanya beda. Diamond, oke. Ayo Bapak Ibu yang lainnya silakan menanyakan, mumpung narasumbernya masih ada di tempat. Saya Bu. Ya silakan Bapak Jerry. Pak Jerry. Assalamualaikum Pak Rahman. Dari Balikpapan ya Pak Jerry ya. Waalaikumsalam Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Ya, saya mau tanya Pak, di dalam ini Google Classroom itu tugasnya berarti yang dikumpulkan adalah videonya ya Pak ya, bukan MP3-nya, video pembelajarannya berarti Pak ya? Mana nih, saya serahkan ke panitia Bu Juratul, Bu Anita, apakah hanya audio saja atau mau lebih bagus selengkap dengan opening videonya? Mana enaknya? Saya terserah panitia yang memberikan. Ya, itu sudah saya sampaikan di Telegram bahwa buat video opening ataupun video motivasi ataupun bikin video pembelajaran
dengan menggunakan atau vlog Full Edit Pro gitu ya. suaranya. Vlog motivasi boleh ya? Ya. Jadi mau video pembelajaran, opening intro perkenalan sekolah, perkenalan kelasnya, memperkenalkan suatu produk yang SMK mungkin, dengan menggunakan dubbing suara Full Edit Pro gitu ya Pak ya? Boleh. Ya. Berarti harus ada background musiknya ya. Jadi kalau harus ada background. Jadi kalau videonya itu mau opening video pembelajaran ya, karena itu ketahuan kalau dia pakai Full Edit Pro bisa kelihatan. Ya. Atau file sama file ininya, file mentah MP3-nya juga dimasukkan. Jadi 2 videonya yang sudah jadi sama file MP3-nya ya. Ya, iya, bagus ya. Jadi file editingnya ya Pak ya. Jadi nanti di GCR nanti diminta aja Pak kantong tugasnya kan Pak. Tugas itu Ya, minta MP4-nya. bikin 2 ya. Satu yang audio, satu yang Satunya udah jadinya ya Pak ya berarti. Ya, iya, siap. Jadi langsung aja dimasukkan di drive, terus dimasukkan ke GCR gitu. Jadi ini ada 156, ada 150 partisipan yang udah gabung di sini, alhamdulillah. Nah, saya harapkan dari 150 ini bisa mungkin Mbak Sunaria bisa sharekan link telegramnya di ini, di mana link telegram di chat, sehingga dari 110 dan mengisi presensinya, karena Bapak Ibu nanti itu yang berhak mendapatkan 32 JP jika selesai tugasnya gitu. Jadi peserta kita fixnya 150 ini Mbak. Nanti kita lihat jumlah yang absen ya Mbak. Oke. Itu aja, terus. Itu ada pertanyaan. Iya Pak, itu Pak. Oh iya, nggak support di laptop saya Pak. Full Edit-nya nggak support. Di kolom chat Telegram sebelumnya saya sudah sampaikan jika memang laptopnya tidak support, maka ada alternatif bisa mengedit menggunakan smartphone, yaitu menggunakan Lexis Audio Editor. Ya, jadi Lexis itu bisa diinstal di Android, namanya Lexis Audio Editor. Dia bisa merekam langsung di situ, kemudian mengedit suara kita, ekualisasi, kemudian sampai menyimpannya menjadi MP3. Cuma dia tidak bisa mixing antara musik, background, dia hanya vokal saja. Jadi kalau mau vokalnya di mixing di video editor bisa, nggak apa-apa. Yang jelas nanti hasil maksimalnya nanti ada di videonya ya kan. Jadi kelihatan kalau memang editing audionya bagus itu akan terlihat di videonya, terdengar dan terlihat di videonya. Kita bisa menyimak dengan baik perbedaan antara yang tidak di mixing dan menggunakan ketika rekaman video hanya menggunakan smartphone tanpa ada tambahan piranti, kan akan terdengar suara ruangan. Jadi kalau dia pakai clip on justru lebih padat, lebih dekat dengan si pemirsa ya. Jadi Bapak Ibu yang sahabat Serba Belajar dan Serba Belajar udah tahu benar itu. Biasanya penggunaan clip on dimaksimalkan. Saya rasa itu Bapak Ibu namanya Lexis Audio Editor. Ini saya nggak bisa kasih lihat ya. Ini dia. Kalau di bentar. Nah ini namanya Lexis Audio Editor. Jadi di smartphone bisa. Kadang juga saya kalau lagi ya di Android Lexis Audio Editor. Ya itu. Ada juga yang ininya tutorialnya saya jelaskan di Google Classroom, di GCR juga ada, di Google Classroom juga ada, sudah ada. Jadi silakan disimak dan dieksplor tutorialnya. Bahkan di sini lebih mudahnya kan ketika kita mobile, misalnya kita cuma bawa smartphone, terus di kantong sini saya selalu bawa di kantong tuh selalu bawa clip on. Jadi kalau tiba-tiba saya perlu mau ngeplok nih, ada sesuatu yang bagus, saya colokin, saya record. Kalau hanya perlu suara saja, saya pakai Lexis, atau saya langsung pakai open kamera ya biasanya. Nah itu lebih bagus. Jadi ketimbang kita hanya langsung menggunakan smartphone, suaranya kurang bagus. Jadi itu triknya kalau kita mau siap.
Terus ada lagi pertanyaan, Lexis Audio editornya ada beberapa Pak. Ada yang bertanya dari Bapak Muhammad Irfan. Lexis Audio editornya ada beberapa Pak. Ada Memang yang free, ada yang berbayar. Oh itu maksudnya ya. Ada yang free, ada yang bayar. Cari yang free saja Bapak, yang free aja. Buat kita free saja. Kalau bayar sebulan itu dipotong biasanya 40 sampai 70 ribu kalau nggak salah. Ya, karena kita pakai kartu pasca bayar, dia langsung motong di pasca bayar kita. Kalau pakai pasca bayar, kalau prabayar ya nggak bisa. Ya, jadi pakai yang free aja lah, free aja. Ya. Cuma perbedaannya nanti save-nya kalau yang bayar dia bisa MP3 langsung. Kalau yang gratis dia WAV. Sama saja, WAV pun bisa masuk ke dalam video editor, bisa. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan materinya. Saya tanya lagi sekali lagi, barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung kepada Bapak Rahman sebelum kita akhirin. Halo Bapak Ibu, hebat-hebat. Jangan lupa mengisi juga presensi yang sudah ada di kolom chat. Silakan, ada yang mau tanya satu kali lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu apa, dari mana? Silakan menyebutkan. Dengan saya, Ibu Fitri Wali. Pak Rahman Hakim mungkin masih ingat yang tengah malam Japri dengan telegram. Iya. Masalahnya saya coba, ternyata hasil rekamannya belum ada kan Pak. Nah, ini tadi saya coba sambil mendengarkan materi Bapak, sambil diganggu anak saya juga. Nah, itu saya coba-coba, ternyata sebelum record yang di bawah, itu saya tekan record yang di atas itu ya Pak ya, yang di track itu. Terus kok setelah itu saya play, kok muncul suara saya, tidak muncul suaranya. Sudah bisa berarti. Sudah berhasil. Iya, tapi suaranya tidak bisa besar Pak, kecil. Padahal speaker di laptop saya sudah 60-an, 65 lah. Iya. Baik. Nah, pertanyaan saya, Ibu merekamnya menggunakan apa? Ibu langsung tadi saya langsung coba biasa saja, belum menggunakan apa-apa memang. Belum menggunakan piranti. Ya. Belum menggunakan piranti Pak, jadi langsung terucap dari mulut saya langsung saja. Ya, jadi kalau kecil besarnya itu nanti tergantung Bapak Ibu menggunakan, terutama Bu Yuni ya, bisa menggunakan, kalau saya sarankan menggunakan mic tambahan atau mic eksternal. Boleh pakai menggunakan clip on atau pakai mikrofon yang lain, misalnya yang versi USB. Itu jadi jelas ya. Atau pakai headset juga bagus. Ya. Cuma headset ini kadang-kadang popping ya. Popping, jadi kita jauhkan dari, agak turun sedikit supaya ya, tadinya jangan popping. Popping itu suara hembusan napas kita itu mempengaruhi bassnya, itu bisa pecah ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang sudah kita install di HP itu Pak, yang mikrofon kemarin itu oh ya. Iya. Baik. Jadi, ada juga ya, itu HiQ recorder ya. Jadi tadi selain menginstal Lexis untuk editingnya, Bapak Ibu bisa merekam suara Ibu dengan menggunakan HiQ recorder. Di situ kita bisa lebih leluasa untuk adjust volume dari mikrofon bawaan HP ini sendiri. Tapi jangan sampai, ini ya contoh ya Bapak Ibu, ini merekam suara itu jangan terlalu dekat dengan HP ini. Jadi agak jauh sedikit supaya nanti juga poppingnya ini. Pakai HiQ juga bagus. Ya, HiQ recorder juga sama dari bawah. Ya, kita pindahkan ke komputer bisa, atau pakai Lexis juga bisa. Ya, betul sekali. Jadi itu triknya supaya kalau kita tidak punya mic tambahan, kita manfaatkan yang ada. Smartphone juga bagus. Tapi syaratnya satu, kita merekam jangan sampai ada noise di ruangan mana kita merekam. Pastikan kamar, ruangan kita merekam juga. Jangan kita merekam pas di ruang guru ribut banyak orang, ya nggak bagus.
pastikan di tempat atau kita punya ruangan sendiri. Biasanya saya suka tuh di perpustakaan, di antara rak-rak buku itu. Saya kalau mau rekam, karena buku itu juga jadi bagian peredam ya. Jadi kan kita perlu suara, nggak perlu tampilan. Jadi kita bisa di pojok-pojok itu kita bisa rekaman dengan menggunakan mikrofon HP. Jadi itu triknya Bapak Ibu. Ya, terutama untuk Bu Yuni. Silakan bereksplorasi Bu Yuni. Mudah-mudahan bisa lebih ke depannya lebih bagus gitu hasil produksi audionya. Satu lagi nih Pak Rahman, tadi itu kan saya mau begitu saya coba play ulang, itu kan ada tanda garis putih itu. Kita menghentikan tanda garis putih tadi itu bagaimana ya Pak Rahman? Tadi nggak memperhatikan soalnya. Oh, garis putih. Garis putih maksudnya tadi kan saya rekam, iya. Habis itu saya play, nah itu kan ada garis putih yang terus, nah itu kita menghentikannya itu, menghentikan garis putihnya itu. Stop. Okay. Silakan tekan tombol stop di bawah itu, di bawah ya ada tombol stop. Ya, saya mau sharing dulu ya biar kelihatan. Tekan tombol stop pada Full Edit Pro. Sebentar. Yang ujung play itu ya Pak Rahman ya? Ya, yang kotak Bu, kotak ada tombol stop. Ya. Jadi ketika misalnya, sudah terlihat ya, ini saya presenting, sudah kelihatan ya. Jangan pause, kalau pause dia akan nanti stop. Jadi ini play nih, play. Ini ada di bawah ini stop. Hi, welcome Stop back aja, to dia Smart. stop. Atau tekan Welcome back. stop dan play-nya itu tekan spacebar, Welcome back. tanda spasi panjang ini Bu di Welcome back. Welcome back to Smart. Nah itu loh Pak yang garis Smart putih itu loh Pak. Nah, yes. Ini bisa kita pindahkan Bu. Kita pindahkan aja. Bukan yang garis putus-putus ya Pak Rahman, tapi yang garis putih. Yang ini ya, ini ya. Garis putih ya. Ini. Yang saya mainkan ini. Lain bukan Ini. itu. Begitu kita play, nanti muncul garis putih Pak, garis putih terus berjalan. Saya Itu. Oh, menghilangkan itu ya. Ini ya maksudnya garis ini ya. Iya, maksudnya menghentikannya. Oke. Baik, ini kan misalnya ini saya merekam nih. Terus saya diam. Ya. Nah, itu garis putih yang berjalan. Kan saya stop. Caranya ya disorot, di delete aja, hilang dia. Kan tadi saya belum delete nih. Kalau kita play dia noise ruangan. Nah, ini kan yang tadi ini kan misalnya ini saya merekam nih, tidak saya butuhkan ini saya hapus, saya sorot, saya delete aja. Kembali ke ini, jadi hilang dia. Within a couple minutes. Jadi saya bikin tadi. Nah, garis Biar putihnya itu. gitu disorot baru di delete saja. Di delete saja. Sorot baru delete. Disorot, setelah itu baru di delete. Ini kan misalnya ini ya. Ya. Nah, ini kan sudah ini garis putih ini kan yang kosong ya, berarti tidak ada audio di situ, kita tidak butuhkan. Kita delete saja. Nah, baru kita simpan filenya, save di sini tanda di stop ini. Kembali ke Tombol delete yang di keyboard ya? delete di keyboard. Saya ulang lagi ya. Ini misalnya saya merekam nih. Kan habis nih. Iya. Sekarang saya stop pakai spacebar. Berhenti kan dia. Nah, terus ini kan yang saya butuhkan ya, sorot aja nih. Sorot dari sini, sorot, tahan, kita delete aja, delete. Nah, kemudian baru kita save. Ini ada tanda save the form, the web form, ada tanda save. Tapi asalkan Ibu bekerja di posisi single track. Nah, ini kalau saya kembalikan ke multi track, dia akan bergabung dengan file musik background. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya tambahkan sebelum saya menjawab, mungkin ada pertanyaan lain. Ada beberapa efek yang juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sebenarnya banyak nih dari Edit Pro yang bisa kita buat efek ya. Bisa pakai chorus nih. Chorus ini suara kita jadi banyak nih. Misalnya suara kita jadi bisa banyak nih.
Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya. Atau jadi dua suara saya. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Biasanya ini dimanfaatkan untuk vokal nyanyi ya. Selamat datang di video pembelajaran. Kalau untuk narasi nggak perlu banyak efek, tadi cukup di reverb sama di masuk reverb kebuka vokal nice presence, menghadirkan vokal kita jadi lebih nyaman terdengar, easy listening gitu. Contoh, Hi, welcome back to Smart English jadi Channel. dia kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak efek. Ya. Sebenarnya kalau untuk nge-track pakai radio ya buat jingle dan macam-macam banyak sih, bisa lebih dieksplor lagi. Tapi nanti untuk seri itu akan saya buat di YouTube saja channel itu, karena itu sedikit-sedikit dia nggak perlu banyak trik ya. Hanya tips berupa tips saja. Jadi itu yang saya sampaikan. Untuk tambahannya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Jadi sekali lagi mohon maaf, sebenarnya waktunya hampir habis, tapi ada satu lagi yang mau ditanya dari para partisipasi kita, dari Bapak Suherianto. Saya pernah pakai Camtasia Pak, tapi menurut Bapak narasumber kira-kira sama atau beda kesulitannya antara Camtasia dengan Cool Edit Pro itu Pak? Iya, masing-masing saya jawab ya langsung ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Yang tanya Camtasia saya Suherianto. Pak Suherianto. Ya, baik Pak Suherianto. Mudah-mudahan bisa mendengar dengan jelas ya. Pak, banyak aplikasi video editing atau video editor yang bisa kita gunakan. Sebenarnya mana yang paling bagus itu adalah yang mana yang paling kita familiar, ya, yang mana yang kita kuasai. Semua punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda tergantung kita familiar apa enggak. Ya, jadi di laptop ini ada Camtasia ya, ada Filmora, ada Cyberlink, ada apa lagi ya, Sonic Vega kalau nggak salah, Sony Video Editor ya, punyanya Sony itu. Jadi macam-macam, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Misalnya nih, kalau untuk merekam layar, saya biasanya menggunakan Camtasia atau Fastone. Tapi untuk editing video, saya gunakan dua. Saya gunakan Filmora X dan juga Cyberlink Pro Director. Untuk Camtasia, dia lebih ringan daripada Pro Director dan Filmora. Jadi lebih ringan. Jadi Fastone, Camtasia itu lebih ringan. Cuma kalau dia ringan biasanya itu fitur-fiturnya dibanding yang lebih berat biasanya lebih banyak. Kayak Filmora tuh fiturnya lebih banyak. Ya, sama dengan Cyberlink. Jadi fitur tuh misalnya transisi, efek-efek suara, atau biasanya itu tambah-tambahan. Nah di Filmora sendiri kayak audio narasi, instrumen narasi itu banyak diberikan, jadi itu bisa dipakai, Bapak Ibu, bisa dipakai. Bapak Ibu juga bisa merekam kosongan narasi saja, kita masukkan ke Filmora yang sudah ada videonya, sudah ada musiknya juga bisa. Ya, itu jawaban saya. Jadi kalau dipakai, kira-kira kesulitannya seperti apa? Jadi masing-masing punya tingkat kesulitan. Contoh nih, saya sekarang sedang merekam webinar ini, saya pakai adalah Filmora X. Kadang saya gunakan di rumah, mau ngerekam ngeplok gitu, saya pakai webcam, saya main gitar atau apa, saya pakai Filmora karena di situ ada muncul bisa membaca webcam. Tapi kalau di Power Director ya nggak bisa, dia hanya screen record aja. Nah di Camtasia juga gitu, Camtasia screen record bisa, tapi untuk memunculkan, saya nggak tahu ya, saya belum pernah nyoba sih, untuk memunculkan wajah kita, video kita belum bisa. Ada juga yang versi yang sudah bisa. Sama dengan Fastone juga gitu. Jadi ada 4 itu yang bisa kadang-kadang saya variasikan. Gitu. Kalau yang bagus yang mana? Ya, yang lebih familiar kita bisa menguasai itu yang lebih bagus. Memang beda. Jadi kalau saran saya, yang mana yang paling Bapak kuasai itu yang kita pakai, tapi jangan lupa untuk bisa mengeksplor juga yang lain. Ya. Begitu Pak Suherianto. Selamat mengeksplorasi. Saya juga try error Bapak. Jadi nggak langsung bisa. Saya pelajari, kadang-kadang kalau saya kesulitan ya saya nongkrong di YouTube. Punyanya orang juga saya baca, saya nonton, nanti saya coba di rumah,
saya aplikasi, akhirnya saya buat juga tutorial sendiri. Ya, jadi akhirnya kita menemukan sendiri mana yang nyaman buat kita untuk mengedit ya. Dari try error lah kita berusaha. Gitu. Mohon maaf Pak, masih ada lagi rupanya bahwa Bapak yang mau bertanya di kolom chat. Ada dari Pak Hermansa Sebatik, izin bertanya, bisa diulangin cara mengatur naik turun Diulang. Pak? Iya, pada saat narasi masuk tadi. Ya, saya share. Mohon izin, saya share dan saya mute, stop dulu video saya. Saya share. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini yang atas, yang hijau adalah suara narasi. Ini kalau kita milih ada 3 nih, record, solo. Solo itu berarti kita hanya ingin menampilkan suara saya aja. Hi, welcome back to Smart. Kalau solonya kita kuning kita lepas, dua semua track. Hi, welcome back. Kalau saya mute, berarti yang ini saya mute, suaranya nggak ada. Atau ini saya mute semua, M itu mute. Nggak ada suara. Terus kita mau ini aja, suara vokal aja, muncul suara vokal. Hi, welcome back. Jadi kalau kita buka semuanya, lepas. Nah, sekarang ini saya kembalikan nih. Ini ada tanda garis ini ya. Di Cool Edit, asalkan ini edit envelope-nya aktif. Kita klik. Nah, jadi dia bisa berfungsi. Kita pastikan garis kursor ini di ujung di sini, di perbatasan. Ini kan ada yang kuning putus-putus ini adalah tanda dimulainya grafik kita bicara. Turun tarik sampai ada kotak 4 kecil ini. Segi 4 kecil atau titik ini. Sampai volumenya 20. Tadi berapa? 27 biasanya saya. Ini juga turun. 27. Sampai sini. Kalau menghilangkan ya gini, tarik ke bawah. Tekan, set, tarik, gitu, hilang dia. Tarik, tahan, buang. Lepas. Nah, di sini ada yang namanya cross fading, saya gedein. Antara volume yang di track 2 musik pertama dengan di akhir ini musik di track 3 itu harus dia saling satu turun satu naik. Get started. Jadi namanya fade in, satu fade out, satu fade in naik gitu ya. Ini bisa naik, ini bisa geser sedikit sini. Di sini nih kita pasang di sini nih, ini ujungnya kursornya. Nah, ini lebih bagus begini dia. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Stay tuned and let's get started. Kita geser dikit, kita landai supaya nanti smooth dia pindahnya. Ini mainkan aja ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini nilai rasa, perasaan kita aja. Kita orang-orang. Welcome back to Smart. Kalau terlalu cepat turunnya juga nggak bagus sih contohnya. Enak, welcome kita nurunkan ya. Kalau gini kan rasanya enak. Dia orang nggak dengar kalau kita menurunkan volume. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat. Di akhir juga gitu sama. Di akhir endingnya gini. Let's get started. Itu kira-kira untuk mainkan volume ini volume yang kalau yang tengah ini balance ya. Kalau saya turunkan ke bawah ini, yang tengah nih, sorry. Tengah nih. Ada garisnya ya, ini saya gedekan lah. Biar terlihat besar. Nah ini, yang tengah ini adalah balance kiri dan kanan. Kalau saya turunkan, pen namanya. Kalau Bapak Ibu biasa punya mixer, bukan mixer yang untuk bikin kue ya. Di musola atau di masjid itu ada mixer untuk yang nambah taruh mikrofon. Ini kalau gini dia, kalau Bapak Ibu pakai headset, ini sebelah mana yang berfungsi? Coba kita dengarkan. Sebelah kanan saja musiknya. Hi, welcome back to Smart. Musiknya ada di sebelah kanan saja. Tapi kalau saya taruh di atas, sorry. Kita kontrol jet. Dengarkan. Ini kalau saya naikkan ke atas, dia sebelah kiri aja bunyi suaranya. Kalau ibu pakai headset kedengeran nih. Hi, welcome back to Smart English Channel. Atau pakai speaker kiri kanan. Kenapa harus ada ini? Ini kalau misalnya saya bikin efek pesawat terbang lewat. Jadi bisa dari kiri ke kanan nih sebenarnya musiknya kalau pakai efek pesawat ya. Jadi ini fungsinya. Di samping juga untuk balancing kiri dan kanan. Jadi bukan mobil saja di balancing tapi audio di balancing. Balance itu artinya seimbang kiri dan kanan.
Bapak Ibu. Itu jawaban saya, mudah-mudahan berkenan. Nanti bisa diulang lagi kok, ini mudah-mudahan bisa saya unggah di YouTube ya, hasil video webinar kali ini. Ya, itu saya kembalikan kembali ke Bu Moderator. Ya, terima kasih jawabannya Pak Rahman Halim. Demikian kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah menunjukkan jam 11.15 ya. Jadi, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung menghubungi narasumber Pak Rahman Halim. Dan yang masih belum mengisi presensi tolong sudah dari tadi kita share ya presensi kehadirannya. Terima kasih Pak Rahman Halim atas share ilmunya ya tentang Cool Edit Pro sebagai recording dan editing audio narasi video pembelajarannya yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini dapat menyelesaikan tugasnya sebagai pembelajaran buat diri sendiri agar lebih meningkat kemampuan dalam membuat video dan mengeditnya. Saya serahkan waktunya kepada host karena waktu sudah menunjukkan jam 11.15. Terima kasih, Bu Sunaria. Halo, terdengar ya? Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dorotul Mahfia dan kepada Pak Rahman Halim yang telah memberikan pemaparannya sungguh luar biasa. Sama Bu, terima kasih. Tetap semangat ya mengikuti pelatihan ini. Ingat kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi link absensi. Jadi, jika ada pertanyaan ataupun selama dalam mengerjakan tugas ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan dikomunikasikan di Telegram maupun di Google Classroom. Mungkin Bu Anita ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya pastikan bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi, pastikan data diri sudah benar ya. Dan terkait sertifikat, hari ini hanya ada 8 JP. Jika mau mengerjakan 32 JP itu mengisi absensi, hadir di webinar ini dan mengerjakan tugasnya. Kalaupun belum masuk yang 8 JP-nya nanti yang penting 32 JP-nya ya Bapak Ibu, jangan terlalu ini sama yang 8 JP. Mungkin Bu Anita silakan ada yang ingin disampaikan? Oke. Baik. Yang pertama pastinya sekali lagi terima kasih kepada LPMP Provinsi Kalimantan Utara ya telah memfasilitasi baik sertifikat, undangan dan link lainnya Bapak Ibu ya. Terus juga karena ini LPMP ini kan lembaga resmi ya dari Kemendikbud, maka sertifikat tersebut juga secara resmi bisa digunakan untuk takeover aplikasi. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwoko MPK, dan juga Bapak Hari yang terus mendukung kita masih dulu. Terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Ya, jangan lupa syarat menyelesaikan tugasnya. Ya, yang pertama pastinya hendaknya itu dan mengisi presensi, kemudian masuk ke GCR, ya, masuk ke Google Classroom, dan mengerjakan tugas video. Video itu ada background musik dan juga sound ya Pak ya, menggunakan Edit Pro tersebut. Baik, itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami semua panitia, tim, dan sahabat rumah belajar ataupun duta rumah belajar Kalimantan Timur dan suku Nusantara, kami memohon maaf jika ada kurangnya. Baik, kita tetap semangat menyelesaikan tugasnya. Itu aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber Bapak Halim, Rahman Halim. Terima kasih atas materinya. Ya. Sama-sama Bu. Dan Bu Anita, Bu Badria ya, siapa tadi Bu Sunaria. Bu Sunaria. Terima kasih banyak teman-teman Bapak. Terima kasih ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke saya ini apa materinya Bu Anita, nanti kita masukkan ke Linktree. Yang Bilmora Bu Anita ya yang share ya.
Nanti yang apa? Sudah di-share. Oke, makasih. Bisa saya bantu share, Pak? Boleh di-share di grup. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya mohon maaf izin pamit, boleh ya? Ya, silakan Pak. Karena ada kegiatan lain. Terima kasih Pak Rahman. Selalu, Pak. Terima kasih semuanya. Semangat ya, Bapak Ibu. Selamat berkarya. Terima kasih Mudah-mudahan Bapak Ibu membawa guru juga keberkahan, seluruhnya. bermanfaat. Mohon maaf Terima jika kasih ada atas kekurangan. kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu seluruh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu segera masuk ke GCR ya, segera masuk ke GCR. Sebenarnya materi Pak sudah ada di GCR ya. Ada 5 undangannya. Oh ya, sebentar. Bu Anita, Bu Sunaria, saya izin lift dulu. Oh, jangan. Makasih ya. Belum. Kenapa nggak boleh? Soma dulu. Aduh, teman-teman mana yang lainnya nih ya? Oke, kok masih ada yang belum mengisi ya absensi ya? Dari masih banyak yang tanya tanya absensi. Kira Kak, silakan bantu share dulu. Ya, ini sudah nih. Ada yang capri. Linknya. Ada di situ, Bade. Ini kan remote kipasnya ini. Tunjukin. Di situ Adek cari lah. Cari di kursi situ. Ibu enggak tahu, cari di kursi, cari di meja. Suaranya Bu siapa ya? Bu Gusti. Halo Ibu Gusti. Maaf. Gak apa-apa Bu. Ini anak cewek ini memang kok ya.
Jika tidak mengumpulkan tugas, tidak dapat sertifikat 32 JP, tapi hanya 8 JP. Oke. Ibu Nuria Harahap yang belum absen, silakan saja langsung absen Bu, mumpung masih ada waktu. Kita buka sampai jam 12. Silakan. Masih ada waktu, silakan absen yang belum absen.